Lakukan saja yang terbaik. House of Saul mungkin kuat, tetapi cepat atau lambat akan ada di mana hari kamu bisa melawan mereka, ucap Yellow. Target dari pelindung ini adalah Yao Chen, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus mengganggu, aku akan melenyapkan sekte Mystic Cloud bahkan sebelum Xiaoyan melakukannya, ucap dari pelindungmu. Semua murid sekte Mystic Cloud, sesepuh, dengarkan, bentuk formasi, ucap Yun Yun. Manusia keras kepala, ucap dari pelindungmu. Tiba-tiba muncul satu aura kuat di atas gunung. Aura ini Nalayanran, ucap dari Xiaoyan. Guru, ucap Nalayanran. Yanran, kamu telah menembus gerbang hidup dan mati, ucap Yun Yun. Guru, apa yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud, ucap Nalayanran. Yanran, sekte Mystic Cloud mungkin akan selesai hari ini, ucap dari Yun Yun. Siapa yang melakukan ini, ucap Nalayanran. Kamu Xiaoyan, kenapa kamu di sini lagi, ucap dari Nalayanran. Aku tidak menyangka kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun ini, ucap Nalayanran. Meskipun doki di tubuhnya meningkat kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Kelihatannya ini semacam warisan dari sekte Mystic Cloud. Keberuntungannya memang cukup bagus, ucap Yellow. Xiaoyan, apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada sekte Mystic Cloud, ucap Nalayanran. Nalayanran lalu berkata kembali, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu masih dendam kepadaku, ucap Nalayanran kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau terlalu GR saat ini, ucap Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiao. Kamu berbicara omong kosong, ucap Nalayanran. Gurumu ada di sampingmu, kenapa kamu tidak bertanya kepadanya, bodoh? Dengan begitu kamu akan tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh sekte Mystic Cloud kepada klan Xiao kami, ucap Xiaoyan. Aku juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Semua itu memang karena Yun Sang, ucap dari Yun Yun. Kepala Nalayanran langsung merasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari gurunya Yun Yun ini. Sebelumnya, guru besarmu dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun pada akhirnya rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya, ucap dari Yun Yun kembali. Guru, apa yang sebenarnya terjadi di sini, ucap Nalayanran. Lila siang ngomong wai aing, goblok tinggal jelaskan gitu nih. Gara-gara angges toh. Nanya wai gobloknya teh. Tinggalin oke koplok bisa. Yun Yun lalu berkata, aku akan menjelaskannya kepadamu setelah semuanya selesai. Sekarang kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan terlebih dahulu, ucap dari Yun Yun. Yanran, bantu aku mengendalikan formasi, ucap Yun Yun. Baiklah guru, ucap Nalayanran. Formasi awan menutupi matahari, teriak Yun Yun. Kamu ingin menggangguku dengan formasi yang rusak seperti itu, ucap pelindungmu. Buah, beng. Serangan yang begitu kuat yang dikumpulkan oleh para kekuatan para ahli dari sekte Mystic Cloud sebenarnya itu tidak memiliki efek sedikit pun kepada pelindungmu saat ini. Sialan, ucap Yun Yun. Lalat yang menjengkelkan, ucap pelindungmu. Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang kali dari Yun Yun telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Pelindungmu segera mengeluarkan jurusnya. Iya, bu. Wah, Rakanta pelindungmu jurusnya lebih gede. Yun Yun, Nalayanran, dan sosok lainnya dengan cepat mundur. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu menggoyahkannya. Pelindung lalu berkata, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Lalu tiba-tiba terdengar kata-kata, aku akan bertarung dengannya, ucap dari Xiaoyan. Serahkan dia kepadaku, ucap Yellow. Guru, jangan, ucap Xiaoyan. Tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku, ucap Yellow. Dasar orang-orang bodoh. Apa kalian tidak mendengar? Aku telah mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melarikan diri hari ini, ucap pelindungmu.
Yao Cheng, apakah kamu pikir kamu masih bisa melawanku dengan kekuatanmu yang sudah meningkat ini? Ucap pelindungmu. Yang jelas, kamu tidak mungkin bisa menangkap rohku, ucap dari Yao Cheng. Buai, kedua tinju bertabrakan di angkasa. Dari kelihatannya, Yalo pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut lebih lama. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Ucap Haibodo. Mari kita tunggu dan lihat dulu, ucap Xiaoyan. Yalo terluka. Kamu memang layak menjadi Yao Zuze yang terkenal di seluruh benua. Tapi berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Ucap dari pelindungmu. Kondisimu juga terlihat tidak baik, ucap Yalo. Nalansu, Buzen, dan para ahli lainnya semua mundur ketakutan. Hanya Haibodong dan Jia Qintia dan beberapa lainnya yang masih bertahan di sana. Kemudian pelindungmu beralih kepada Xiaoyan yang sudah terluka parah. Dia menyerang Xiaoyan dengan kabut hitam berupa cakar. Tetapi ketika cakar itu akan mengenai Xiaoyan, tiba-tiba angin yang sangat kuat berembus dan menahan cakar tersebut. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusan Hall of Soul, ucap pelindungmu. Sosok itu lalu berkata, hidupnya adalah milikku. Ratu Medusa, ucap Jia Qintia. Dengan munculnya kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik, ucap Haibodo. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan, ucap Haibodo. Cailin, aku ingin kamu membantuku. Jika kamu bisa, aku tidak keberatan menyerahkan hidupku ini kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Kamu ingin melawan kabut itu dan melindungi gurumu kan? Ucap dari Medusa. Iya, ucap dari Xiaoyan. Sulit, orang ini terlalu kuat. Aku saja bahkan mungkin bukan tandingannya. Aku tidak bisa jika harus melawannya sekaligus melindungimu dan gurumu, ucap Ratu Medusa. Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan guruku untuk melawan orang itu, ucap Xiaoyan. Gurumu telah terluka. Kekuatannya bertarung sudah sangat berkurang. Bahkan jika aku bekerja sama dengannya, tetap saja akan sulit untuk menghentikan orang ini, ucap dari Ratu Medusa. Ratu Medusa, ucap pelindungmu. Aku akan menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan Hall of Soul, ucap pelindungmu lagi kepada Ratu Medusa. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan, kalau begitu, kami akan mencoba saranmu. Aku akan bekerja sama dengan gurumu, ucap Ratu Medusa. Terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuanmu ini, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kalian berdua ini bekerja sama, ucap pelindungmu. Semua alam, pemakaman roh, teriak dari pelindungmu. Tiba-tiba cahaya hitam menyebar ke segala arah, membuat langit menjadi gelap seperti malam hari. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Aku ingin tahu bagaimana keadaan guru dan Cailin, ucap Xiaoyan. Beruntung Yalo dan Medusa masih bisa bertahan dari serangan ini walaupun situasi keduanya tidak baik. Yalo terlihat semakin transparan. Pelindungmu kembali memberikan serangan yang bertubi-tubi dan kali ini membuat Yalo habis. Rohnya hilang menjadi cahaya putih kecil lalu melesat masuk ke dahi Xiaoyan. Dan dia berkata, anak kecil, mungkin gurumu ini tidak bisa terus menemanimu di masa depan. Kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya mulai saat ini. Hehehe. Setelah bertahun-tahun kamu juga bukan lagi anak kecil yang dulu selalu membutuhkan gurunya untuk menemaninya. Kamu juga akan berjalan jauh lebih dari ini. Dan semoga aku dapat melihatmu hari itu. Ya Allah. Tenang guru, aku tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari bonci flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah kamu terbiasa dengannya, kamu juga akan dapat menggunakan bonci flame. Namun
Namun karena aku telah menyempurnakannya jauh dari sebelumnya, mantra apimu tidak akan bisa menelan dan memperbaikinya. Hehehe, dan juga cincin tempat aku menyembunyikan rohku disebut Bone Flame Ring. Dan satu lagi, ada solusi untuk membuat obat penawar dari pil pemakan kehidupan untuk kakakmu Xiaoyi. Selain itu, jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku Feng Junze, kamu dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang kau katakan, dan juga dia pasti akan membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Soul, tidak akan mudah bagi mereka untuk memurnikan rohku. Kemungkinan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kekuatan. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan olehku. Aku selalu bangga kepadamu, ucap Yellow. Dan segel api berwarna putih pun muncul di dahi Xiaoyan. Bocah, gurumu sudah aku tangkap. Kamu juga bisa menemaninya, ucap Pelindungmu saat ini. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Bawa Xiaoyan pergi. Teriak sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul. Anehnya, Jiang kecil yang jarang sekali untuk bertarung pada saat ini wajahnya terlihat sangat serius. Lalu Pelindungmu berkata, "Gadis kecil, kamu sepertinya ingin cari mati," ucap Pelindungmu kepada Jiang. Buah. Pelindungmu menyerang Jiang. Hah? Pelindungmu itu terkejut ketika melihat Jiang memblokir serangannya. "Hei Bau, apakah itu semua kekuatanmu?" ucap dari Jiang. Tetapi sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Ya, itu adalah Ratu Medusa.